Untuk kesempatan kali ini kami Nur Solihin bersama dengan Mas Muhammad Reza menyampaikan materi tentang instrumen standar dengan skala Goodman dan semantik. Jadi masih melanjutkan yang kemarin, bahasan minggu kemarin terkait dengan skala yang dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Jadi, nanti akan kami bagi penjelasan sendiri dengan Mas Reza untuk berbagi presentasi. Kami menyampaikan terlebih dahulu dan nanti akan diberikan penjelasan lebih panjang lebar oleh Mas Muhammad Reza. Mungkin next, Mas Harul. Latar belakang secara keseluruhan konsep ini lebih kepada bahwa dan pengukuran ini menempati posisi yang sangat penting dalam peningkatan. Nah, kalau ditarik lebih jauh lagi bahwa sebenarnya kunci dari bagaimana keberhasilan proses pembelajaran itu ada pada proses, dan sekaligus kalau dibalik dari proses evaluasi bisa dilihat kualitas dari keseluruhan pembelajaran. Dengan proses evaluasi itu bisa di outcome hasilnya, juga bisa dilihat bagaimana ketercapaian dari misi yang disampaikan. Nah, proses ketika pengukuran baik itu tes maupun non-tes untuk namanya pengukuran itu menjadi bagian yang asal. Nah, pada bagian kita butuh instrumen. Nah, instrumen itu pada akhirnya kita harus membutuhkan semacam strategi dan teknik-teknik tertentu. Yang salah satunya adalah penentuan dari kesesuaian instrumen dengan jenis pengukuran yang. Nah, kalau kemudian lagi pembahasan itu, maka yang sangat penting adalah ketika sudah memilih instrumen, berskala dari instrumen tersebut. Nah, kesesuaian antara jenis objek yang diukur, instrumen gunakan, kemudian terkait dengan skala yang ini satu kesatuan konkordansi dari awal sesuai. Jadi tidak mungkin kalau kemudian objeknya A, ngukurnya menggunakan dan seterusnya, dan itu menjadi masalah. Nah, ini yang kemudian dijelaskan oleh Pak Saiful Ridho, dan kami melakukan untuk hari ini skala yang dibahas ada Goodman dan semantik diferensial. Di next, Mas Harul. Nah, maka fokus dari kajian yang dibuat itu ada pada dua hal yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di Mas Harul. Pertanyaan-pertanyaan di sini ada dua, ya. Bagaimana apa dan bagaimana sesungguhnya Goodman, dan apa dan bagaimana skala semantik diferensial dalam hanya pada instrumen pengukuran. Ya, pengukuran ini kami maksudkan. Next, Mas Harul. Tentunya dari rumusan pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan tujuan yang kami harapkan dari penulisan dan pemaparan ini. Pertama adalah untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan skala Goodman, terus kemudian untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait diferensial. Mungkin bisa diklik, Mas Harul. Sambil, nah, ini ada dua tujuan utama kami. Kami tidak
keyakinan bahwa pembahasan kami pada teman-teman dan terkait keseluruhan dua aspek ini, tetapi paling tidak ini menjadi pintu masuk bagi kita untuk memenuhi bagaimana skala ini dalam penyusunan instrumen. Okay, next. Nah, skala Goodman digunakan apabila ingin mendapatkan jawaban yang tegas. Jawaban yang tegas, pembeda dua hal yang memang dianggap bersifat positif atau bersifat bertentangan. Ya, kalau kita sering ya pertanyaannya bersifat iya tidak, benar salah, atau positif negatif. Jadi pembedanya di situ dengan jelas, tidak ada lagi ukuran di tengah-tengah di antara iya atau tidak, di antara positif, di antara benar atau salah. Di skala ini diperjelas persepsi dari responden atau persepsi dari penelitian mereka yang memilih sisi positif atau memilih sisi negatif. Jadi tidak seperti skala yang kemarin. Di skala yang dijelaskan itu ada titik tengah, titik mendekati ekstrim dan lain sebagainya. Tetapi bersifat binary, ya, artinya ya hanya dua aja pilihannya. Untuk penilaian jawaban, misalnya jawaban positif diberi skor 1, kemudian jawaban negatif diberi skor 0, kemudian misalkan kaitannya dengan persetujuan, tidak ada pembicaraan sangat setuju, sangat tidak setuju, cukup setuju, tidak, tetapi setuju dan tidak setuju saja. Nah, pada akhirnya skor tersebut dikonversi dalam presentasi, kemudian dapat dijabarkan bahwa jawab 1 kali 100% dan kemudian tidak setuju adalah 100%. Ya, pada akhirnya yang satu mendapatkan, yang satu mendapatkan 0%. Oke, next, Mas. Hasil dari yang diperoleh dari sejumlah pertanyaan kepada responden, kemudian dipindahkan dalam tabelasi, sehingga jumlah responden yang setuju dan tidak setuju kemudian dikonversikan dalam presentasi, kemudian terlihat responden yang setuju dan tidak setuju, kemudian ditempatkan rentang skala presentasi, dan pada akhirnya terlihat dari next, Mas. Nah, ini pada akhirnya bukan jawaban itu tidak mutlak, atau hasil rekap akhir itu tidak mutlak 0 ataupun 100%. Ya, bisa jadi hasil rekap itu menang di angka 0 sampai 50 atau 50 sampai 100. Gunakan skala presentasi yang ini kan 0 sampai 50, kemudian 50 sampai 100. Nah, ketika hasil itu diperoleh maka kan ditempatkan, ya. Misalkan contoh hasil pengukur 20%, maka ditempatkan di rentang 0 sampai 50. Kemudian jika di situ misalkan 70, maka di antara 50 dan 100. Oke. Nanti jabarkan lebih jauh. Monggo Mas Harul, next. Contoh ini ada penelitian menggunakan angket, respondennya ada 93 dengan instrumen pengukuran Goodman. Pertanyaan yang diajukan mengenai pengetahuan ibu-ibu rumah tangga tentang putih. Nah, di situ ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah semua kosmetik pemutih mengandung berbahaya? Ya, pertanyaannya nanti jawabannya atau tidak. Ini 93 responden ini adalah ibu-ibu
Pertanyaan kedua, apakah semua kosmetik pemutih ikan? Pertanyaan ketiga, apakah kosmetik yang menjanjikan kulit putih dalam waktu singkat itu aman? Pertanyaan keempat, apakah penambahan bahan kimia pemutih aman untuk kesehatan kulit? Nah, jawaban ya di skor 1, jawaban tidak diberi skor 0. Next. Nah, kita lihat hasil rekap ini. P1 itu adalah pertanyaan 1, P2, P3, dan P4. Ada 93 responden. Nah, ini berarti mohon terlihat semua Pak Saiful sampai ke bawah, ini cuma sampai 89. Mungkin layar saya kurang lebar, nggih. Nah, kemudian presentasi pengetahuan responden direkap. Hasilnya dapat dilihat. Pertanyaan 1, jawaban ya sebanyak 31%. Jawaban tidak 55. P2 3558, P3 394, P4 4053. Totalnya 52 untuk jawaban iya, 100, kemudian 220 untuk jawaban tidak. Kemudian diambil rata-ratanya, ketemunya adalah yaitu jawaban iya itu 38, yaitu 54. Nah, kemudian ya perhitungannya ya ini kan masuk ke dalam statistik deskriptif. 38 yang katakan iya dibagi jumlah, mohon maaf berarti tadi itu salah tabel kami, itu bukan persentase tapi jumlah responden yang menjawab. Jadi bukan 38% orang. 38 dibagi jumlah responden kali 100, hasilnya adalah 40,86. Dari analisis skala Goodman, titik kesesuaian di bawah 50%, yakni 40,86, sehingga dapat dikatakan pengetahuan dasar kosmetika pemutih dari ibu-ibu responden, ibu-ibu rumah tangga sebanyak 93 tadi mendekati tidak sesuai. Untuk selanjutnya potensial Mas bisa untuk memberikan penjelasan dari kami cukup. Terima kasih pada Pak Solehin telah memberikan kesempatan pada saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang semantik diferensial. Semantik diferensial itu ada dua tujuan, yaitu objektif, sifat-sifat semantik dari kata atau konsep ruang semantik atau 3 dimensional, dan yang kedua sebagai skala sikap yang memusatkan perhatian pada aktif atau dimensi evaluatif. Jadi ini skala ini untuk menilai bahwasanya contoh antara terang dengan gelap, dan nanti adanya antara 1 sampai 7 nanti ada bagiannya. Next. Nah, seperti ini. Jadi ini tentang persepsi siswa terhadap lukisan, yaitu contohnya yang kami ambil yaitu tentang kesenian. Saya kan lebih ke atau perseptif siswa tentang lukisan. Antara terang dengan gelap atau kabur. Berarti siswa tuh menilai antara 1 sampai 7. Jadi seperti yang kemarin, kalau kemarin kan Likert ya ada plot-plotnya. Kalau ini kan dari terang sampai ke gelap kabur, terus dari cemerlang sam. Jadi dari positif ke negatif. Hampir sama kalau Goodman tadi kan antara iya, tidak. Nah, kalau untuk semantik diferensial ini sudah ada ukurannya, ada skalanya. Siswa sudah bisa menilai antara 1 sampai 7 apakah ini sudah sesuai. Istilahnya kalau dia masih agak ragu-ragu berarti
isi 3. Terus untuk dia pertengahan kan berarti di nomor 4, seperti itu. Ini berarti kenapa 7? Berarti kan ini ada pertengahannya. Tengah berarti masih ada ragu-ragunya, seperti itu. Kalau masih dibahas lagi nggak apa-apa. Nah, ini juga seperti itu. Next. Nah, ini dari hasilnya. Yang jurnal atau artikel yang saya baca kemarin, dia reliabilitas alpha Cronbach. Jadi dari faktor pertama, faktor kedua, faktor ketiga, ini dapat diperoleh adalah 0, hal ini berarti bahwa instrumen memiliki konsisten. Jadi konsistennya dihitung dari alpha Cronbach-nya tadi. Ini berarti sudah istilah katanya tuh menganalisis instrumen yang dibuat peneliti tadi. Jadi peneliti tadi membuat instrumen tentang semantik diferensial, tentang sebuah lukisan, terus dia memberi faktor 1, 2, 3 seperti itu. Terus untuk konsistensi internal yang tinggi di atas 0,6. Terus analisis korelasi atau intrakelas nilai 0,7. Jadi instrumen respon yang dikembangkan menunjukkan si internal dan stabilitas yang tinggi. Nah, maksud dari internal dan stabilitas yang tinggi berarti instrumen sudah dikembangkan atau yang diciptakan reliable kan, seperti itu, dan memiliki stabilitas. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang ini diskusikan tentang skala Gauss sama semantik diferensial, memberikan masukan atau nanti untuk berdiskusi di forum. Silakan.